Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Video kali ini akan membahas mengenai mata kuliah perspektif pendidikan dengan materi yaitu kompetensi guru SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rusi Rusmiati SPDI MPD. Video ini disusun oleh Silpiana dan Ika Wijayanti dari kelas PGSD 2D Universitas Juanda Bogor. Selamat menyaksikan. Materi yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama ada landasan pengembangan kompetensi guru SD, profil kompetensi guru SD, kemudian peningkatan profesionalitas guru, kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru, dan yang terakhir ada wadah peningkatan profesi guru SD. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya. Landasan pengembangan kompetensi guru SD. A. Kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara tanggung jawab dan layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dikembangkan secara utuh dalam 4 kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. B. Proses pengembangan standar kompetensi. Standar kompetensi guru SD dikembangkan dengan mengacu kepada hal-hal berikut. 1. Ketetapan perundang-undangan yang terkait dengan guru SD, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2. Tugas pokok dan fungsi atau tupoksi guru SD yaitu sebagai pengajar, membimbing dan melatih peserta didik usia SD sesuai dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Guru SD adalah guru kelas yang bertugas mengajar 5 mata pelajaran SD. 3. Berbagai asumsi landasan program berupa pernyataan-pernyataan yang dianggap benar berdasarkan dugaan ahli, penelitian, dan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia. Misalnya, peserta didik adalah makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk individu yang diasumsikan mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Profil kompetensi guru SD. Standar kompetensi guru SD terdapat dalam 2 dokumen resmi, yaitu 1. Standar kompetensi guru kelas SD atau MI lulusan S1 PGSD tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. Dari 2 dokumen tersebut dapat diidentifikasi standar kompetensi guru kelas SD atau MI lulusan S1 PGSD yang terdiri dari 30 kompetensi yang merupakan integritas dari kompetensi yang terdapat dalam kedua dokumen tersebut. Dapat dikelompokkan menjadi 4 rumpun kompetensi yaitu 1. Pemahaman yang mendalam tentang peserta didik. 2. Penguasaan bidang studi yang mencakup disiplin ilmu dan bahan ajar dalam kurikulum SD. 3. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. 4. Pengembangan profesional secara berkelanjutan. Kompetensi tersebut dapat juga dipilih menjadi 4 kelompok kompetensi, yaitu 1. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengakulturasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi pedagogik meliputi yaitu 1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya.
3. Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik. 4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 5. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. 6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong ketertiban peserta didik dalam pembelajaran. 7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan 9. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. 2. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru dengan mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa untuk dijadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian meliputi subkompetensi yaitu 1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Mengevaluasi kinerja sendiri. 4. Mengembangkan diri berkelanjutan. 3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran. Kompetensi sosial meliputi subkompetensi yaitu 1. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik, orang tua peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. 2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 3. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan pengembangan diri. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memahami standar kompetensi. Kompetensi profesional meliputi subkompetensi 1. Menguasai substansi, bidang studi dan metodologi keilmuannya. 2. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 4. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Materi selanjutnya yaitu peningkatan profesionalitas guru. Peningkatan profesionalitas guru merupakan salah satu rumpun kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap guru, termasuk oleh guru SD. Kemampuan profesionalitas guru selalu berkembang mulai dari tingkat pemula sampai tingkat utama. Perkembangan ini hanya mungkin terjadi jika guru aktif mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan. Peningkatan profesionalitas guru akan berdampak pada peningkatan kualitas proses dan hasil belajar siswa, dan selanjutnya berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Berbagai kegiatan dapat dilakukan guru dalam upaya meningkatkan profesionalitas seperti melakukan penelitian tindakan kelas, mengikuti berbagai latihan, seminar ilmiah, berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi guru, dan mengikuti perkembangan dunia pendidikan melalui berbagai media seperti termasuk media online. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru harus selalu berusaha untuk melakukan 5 hal. Yang pertama itu, memahami tuntutan standar profesi yang ada. Hal ini harus ditempatkan pada prioritas utama. Karena yang pertama itu, persaingan global sekarang memungkinkan adanya mobilitas guru lintas negara. Kemudian yang kedua, sebagai profesional, seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara
global dan tuntunan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus-menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri, yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidangnya. Kemudian, yang kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan dipenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai, maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui in-service training dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas termasuk lewat organisasi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja atau networking. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses, sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui networking inilah, guru memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya. Kemudian yang keempat, mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Di zaman sekarang ini, semua bidang dan profesi dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya, yaitu siswa, orang tua, dan sekolah sebagai stakeholder. Terlebih lagi, pelayanan pendidikan adalah termasuk pelayanan publik yang didanai, diadakan, dikontrol oleh dan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, guru harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik. Kemudian yang kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan media dan ide-ide baru bidang teknologi pendidikan seperti media presentasi, komputer, hard technologies, dan juga pendekatan-pendekatan baru di bidang teknologi pendidikan atau soft technologies. Kemudian materi selanjutnya adalah kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Kegiatan untuk meningkatkan profesionalitas guru yang pertama itu dapat menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru untuk mendapatkan kompetensi profesional harus melalui pendidikan profesi dan guru juga dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Dengan melanjutkan tingkat pendidikan, diharapkan guru dapat menambah pengetahuannya dan memperoleh informasi-informasi baru dalam pendidikan sehingga guru tersebut mengetahui perkembangan ilmu pendidikan. Kemudian selanjutnya, melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah suatu penelitian yang bersifat reflektif yang dilakukan oleh guru dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalnya, melakukan inovasi pembelajaran dan upaya pengembangan kurikulum di tingkat kelas. Kemudian selanjutnya dapat mengikuti berbagai diklat, pelatihan guru, dan program sertifikasi guru. Salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru adalah dengan melakukan pelatihan, yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan guru, serta juga dapat melalui sertifikasi yang dimana dalam sertifikasi tercermin adanya suatu uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani seseorang terhadap kriteria yang secara ideal telah ditetapkan. Dengan adanya sertifikasi akan memacu semangat guru untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ilmu dan profesionalisme dalam dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya dapat mengikuti gerakan guru membaca atau G2M. Guru hendaknya mempunyai kesadaran akan pentingnya membaca untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Dalam hal ini, guru bisa memanfaatkan buku-buku atau media massa yang tersedia di perpustakaan, sekolah, ataupun toko buku, atau bisa juga dengan mengakses internet tentang hal-hal yang berhubungan dengan spesialisasinya ataupun pengetahuan umum yang dapat menambah wawasan. Kemudian selanjutnya dapat mengikuti berbagai organisasi profesi guru. Menurut Udin Saifuddin Saud tahun 2010, ikut serta menjadi anggota organisasi juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru. Dalam organisasi profesional, kemampuan terkait profesi yang dimiliki akan terus dibina dan dikembangkan sejalan dengan pendapat Saiful Sagala tahun 2009 yang mengatakan bahwa
Pembinaan yang diberikan dalam organisasi adalah pembinaan yang berupa training profesi sebagai upaya memfasilitasi peningkatan kualitas anggota dan pengakuan masyarakat maupun pemerintah. Banyak organisasi yang memungkinkan untuk diikuti oleh guru. Salah satunya adalah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan kemudian organisasi KKG atau Kelompok Kerja Guru. Kemudian selanjutnya dapat mengikuti kegiatan yang lebih produktif dan menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan. Guru hendaknya memiliki kesadaran untuk berkarya. Salah satunya harus ditingkatkan dalam hal penulisan, terutama mengenai masalah-masalah pendidikan dan pengajaran. Hal ini termasuk salah satu metode atau cara untuk dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menuangkan konsep-konsep dan gagasan dalam bentuk tulisan. Setiap guru harus sadar dan mau melatih diri jika ia benar-benar ingin menumbuhkan kreativitas melalui karya tulis, misalnya PTK, bahan ajar, artikel, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu wadah peningkatan profesi guru SD. Wadah peningkatan profesionalitas guru yang pertama ada Kelompok Kerja Guru atau KKG, yang merupakan forum bagi guru SD untuk mengikuti berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan profesionalitas guru. Kegiatan KKG tidak hanya mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan perangkat pembelajaran, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran dan perluasan wawasan. Kemudian wadah selanjutnya ada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau LPMP merupakan lembaga yang berkedudukan di tingkat provinsi dan berfungsi untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. Kemudian ada Klinik Pembelajaran. Klinik Pembelajaran merupakan wadah peningkatan profesionalitas guru dan calon guru melalui arena berbagai informasi, masalah, dan pengalaman. Kemudian selanjutnya ada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK merupakan wadah pendidikan formal yang menyediakan kesempatan bagi para guru untuk meningkatkan kualifikasi. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan menyediakan program sarjana, pasca sarjana, serta dokter bagi para guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik. Di samping itu, LPTK juga mempunyai fasilitas dosen yang dapat membantu guru SD meningkatkan profesionalitasnya. Kemudian, wadah selanjutnya ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. PGRI diikrarkan pada 25 November tahun 1945. PGRI merupakan organisasi profesi yang memperjuangkan hak kesejahteraan serta peningkatan profesionalitas para anggotanya. Dalam kaitan ini, berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PGRI dapat diikuti oleh para guru untuk meningkatkan profesionalitasnya. Kemudian, ada kursus-kursus. Ada satu wadah lagi yang perlu dilirik oleh para guru dalam wadah meningkatkan profesionalitasnya, yaitu dengan mengikuti kursus-kursus. Salah satunya yaitu kursus komputer. Kursus komputer dapat membantu seorang guru untuk memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan profesionalitasnya melalui online. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.